Tim Resmob dari Polres Lebak, Banten berhasil meringkus komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor dan pembobolan rumah yang terkenal sadis, dan dia nggak segan-segan melukai korbannya. 2 pelaku berhasil diringkus di rumahnya dan 1 pelaku masih dalam kejaran polisi. Gue ingetin nih, untuk pelaku yang buron, cepet-cepet deh lo nyerahin diri ke Polres Lebak, Banten, daripada hidup lo kagak tenang kabur-kaburan. Ini dia liputannya. Maraknya laporan pencurian sepeda motor dan barang elektronik di wilayah hukum Polres Lebak, Banten. Kasat Reskrim Polres Lebak, Ibtu Indik Rusmono, segera perintahkan anggotanya untuk langsung bergerak. Untuk 2 TKP pencurian di Kampung Garung Gede Cijaku dan BTN Gria Kadu Agung Indah, tim Resmob Polres Lebak dapatkan identitas pelaku dari hasil penyelidikan. Tim langsung mengejar komplotan bandit Banten tersebut. Dapatkan kepastian sejumlah bandit berada di sasaran, polisi gerbek rumah pelaku. Potongin dia, kuain dia. Nah, pukul dia. Ambil tangannya belakang nih. Cicing. Astaga. Diam. Sekarang mana rumahnya? Duduk. Cicing. Selain tersangka Yudhistira, polisi juga berhasil membekuk tersangka Sanda alias Sapro. Dari hasil interogasi, pelaku mengakui perbuatannya dilakukan bersama 1 lagi tersangka yang kini menjadi buronan bernama Pendi. Kedua tersangka langsung diamankan ke Polres Lebak bersama sejumlah barang bukti sepeda motor, telepon seluler, dan barang elektronik hasil curian lainnya. Kedua tersangka terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUH Pidana. Masih ada nih penindakan kepolisian terhadap para pelaku kejahatan. Ini dia aksinya. Kematian tragis seorang guru muda bernama Edi Hermawan, warga Tegal Belut, Sukabumi, Jawa Barat menggegerkan warga. Tim identifikasi dari Polres Sukabumi yang datang ke TKP temukan korban Edi tewas bersimbah darah dengan kondisi tubuhnya penuh luka akibat sabetan senjata tajam jenis samurai. Dari olah tempat kejadian perkara dan keterangan saksi, pelaku tidak hanya membunuh sang guru honorer di dalam rumah pelaku di Kampung Cikiwul, Desa Bojongsari, Kecamatan Jampang, Kulon. Pelaku juga menganiaya rekan korban yang mengantar bernama Daryansyah. Beruntung korban Daryansyah sempat lari dari tebasan membabi buta dari pelaku. Hasil penyelidikan mengarah kepada pelaku tunggal bernama Tunggul Purba Rahayu. Tidak menunggu lama, Kasat Reskrim Polres Sukabumi, Jawa Barat, AKP Rizka Fadila langsung memerintahkan tim Red Marlin untuk mengejar pelaku. Sore rekan-rekan. Ya, sore ini kita mendapatkan informasi keberadaan tersangka atas nama TRP sudah kita ketahui. Ya, informasi berdasarkan sumber di lapangan bahwa tersangka TRP ini bersembunyi di area perkebunan sekitar TKP. Kita sudah berkoordinasi agar kita bagi 2 tim, di mana tim pertama melakukan penyisiran di sekitar TKP, sekitar rumah. Kemudian tim kedua dipimpin Kanit Opsnal akan melakukan penyusuran di area perkebunan. Tetap perhatikan keselamatan
Kemudian apabila tersangka kita dapat informasi ada kemungkinan masih memiliki senjata tajam, apabila tersangka melakukan perlawanan tidak usah khawatir, lakukan tindakan tegas terukur. Mengerti? Siap. Untuk mulai kegiatan, siap bro. Mulai kegiatan berdoa, mulai. Diketahui pelaku melarikan diri ke hutan usai melakukan penganiayaan. Oke, hari ini kita akan melakukan penangkapan terkait dugaan pelaku pembunuhan TKP Jampang Kulon, Sukabumi. Informasi kita yang di luar bahwa pelaku sudah terdeteksi. Dia keluar dari hutan tempat dia berlari ketika 2 hari sebelumnya itu dia melarikan diri. Kita akan sanggong ke daerah yang mana informasi tersebut dia keluar. Dipimpin Katim Red Marlin, Aibda Yoni Daud Firmansyah, polisi bersiap kejar pelaku. Oke Pak, jadi gimana posisi target kita? Sudah termonitor ya? Oke, kita meluncur ke sana ya. Ya, kita stop aja di pas pinggir jalan sebelum dia keluar dari hutan, Pak. Ya, terima kasih informasinya. Informasi warga pelaku melarikan diri dengan membawa senjata tajam. Untuk menghindari adanya penyerangan dari pelaku, polisi menyiapkan senjata laras panjang. Katim Red Marlin Polres Sukabumi terus melakukan koordinasi dengan anggota yang sudah memantau pelaku di lokasi. Tiba di lokasi, petugas kembali mengumpulkan informasi. Jadi dia ke arah sini ya? Ya. Oke, tolong kita sisir aja ke arah sini. Kalau memang karena memang informasinya barusan saja. Kayaknya lewat ke jalur sini. Ya, artinya ini masuk ke hutan ya? Ya. Bukung. Setelah seluruh anggota mendapatkan ciri-ciri fisik pelaku dan ketahui lari ke dalam hutan dengan membawa tas serta memakai topi, polisi buru pelaku. Tim Red Marlin menyebar masuk ke dalam hutan. Dalam penyergapan, tersangka Tunggul Bayu sempat melawan petugas. Tembakan tegas terukur pun diberikan tim Red Marlin kepada pelaku. Oke, berdiri kamu. Lihat kamu lihat. Kau tunggal kan? Oke. Udah bawa, giring. Kau lari dengan siapa sendiri kau diantar? Sendiri. Usai diamankan, tersangka dibawa ke Mapolres Sukabumi untuk dimintai keterangan. Damping, anggota dampingin. Korbannya siapa aja itu yang kamu lukai? Ada 2 orang Pak, yang satu saya kabur, yang satu mati di tempat Pak. Jadi pada saat kejadian yang datang itu 2 ya? Edi Ya. sama kawannya ya? Ya Pak, betul Pak. Cuma yang satu itu kawannya Edi selamat ya? Yang satu kabur Pak, yang satu mati di tempat Pak.
Pada saat kejadian kamu langsung kemana itu? Sembunyi di mana kamu? Saya sembunyi di sekitar halaman perkampungan masyarakat Pak, di kandang domba, Kandang domba. di persawahan. Terus saya lari ke hutan Pak, dengan Hutan, tujuan ya? ke Cianjur. Berapa hari kamu berlari atau bersembunyi masuk hutan kamu? Setelah kau melakukan pembunuhan? 2 hari Pak. 2 hari kau ya? Iya Pak. 2 hari berarti dalam hutan ya? Iya Pak. Untuk proses penangkapan ini, setelah kita mendapatkan informasi laporan dari masyarakat bahwa ada korban yang diduga mengalami penganiayaan, akhirnya kita menurunkan tim yang dipimpin oleh KBO Reskrim, di mana korban ternyata sudah dinyatakan meninggal dunia di tempat. Dan kami, tim yang dipimpin oleh KBO, terbagi menjadi 2, di mana pengejaran itu dilakukan di sekitar kediaman tersangka. Tetapi kita juga dapat informasi bahwa tersangka itu lari di daerah perkebunan, sehingga tim kedua dipimpin oleh Kanit Opsnal Jatandras Polres Sukabumi melakukan pencarian di area perkebunan di sekitar TKP. Dan akhirnya pada hari kedua pelarian tersangka, bahwa tersangka TRP dapat kita amankan. Karena pada proses penangkapan tidak ada etikat kooperatif dari tersangka, bahwa tersangka itu melarikan diri, kemudian tersangka juga terindikasi melakukan perlawanan dengan terakhir dia melawan pada saat akan dilakukan penangkapan, dan kita juga sudah melakukan upaya preventif dengan mengeluarkan tembakan peringatan, tapi tidak diindahkan oleh tersangka, yang akhirnya kita melakukan tindakan tegas terukur kepada tersangka. Hasil pemeriksaan motif pembunuhan oleh tersangka karena kesal. Hutangnya sebesar 63 juta rupiah terus ditagih oleh korban. Ketentuan pidana yang disangkakan kepada tersangka yaitu tindak pidana pembunuhan berencana dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 340, subsidiar pasal 338, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUH pidana dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Dari pemeriksaan mendalam ternyata tersangka juga melakukan penipuan dengan modus menjanjikan status pegawai negeri sipil kepada korban dan keluarganya.